Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang sangat saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan atau pengingat bagi kita semua, baik itu bagi diri saya sendiri ataupun untuk teman-teman sekalian. Sebagaimana kita ketahui, 2 tahun belakangan ini, bangsa kita, negara kita, daerah kita, bahkan di seluruh dunia, telah Allah datangkan sebuah musibah. Telah Allah datangkan sebuah ujian yang kita kenal dengan nama virus corona. Atau familiar kita sebut dengan nama virus COVID-19. Mungkin dengan didatangkannya sebuah musibah ini, Allah ingin mengajarkan kepada kita, hambanya, atau bahkan seluruh umat manusia, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita ikhlas dalam menghadapi cobaan yang telah Allah turunkan. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kita sebagai manusia menyikapi musibah yang datang saat ini? Kemudian daripada itu teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pengingat bagi kita semua cara terbaik kita dalam menangani atau menyikapi wabah yang saat ini terjadi. Teman-teman yang berbahagia, setiap penyakit itu datang serta-merta tidak ada sebab. Dan sebagai orang yang beriman, kita tetap percaya, kita wajib yakin bahwa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita ini sudah diatur sesuai dengan takaran dan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika ada sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita yakin, kita harus percaya, pasti ada jalan keluar yang sedang Allah siapkan, skenario terindah yang Allah siapkan dari setiap musibah yang datang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang artinya, dan kami pasti akan uji kalian semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia akan berucap, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Di dalam ayat tersebut kita sedang diajarkan sebuah keyakinan bahwa Allah pasti akan menguji kita, bahwa Allah pasti akan memberikan cara terbaik dari setiap ujian yang akan datang, yaitu dengan mengembalikan sepenuhnya lagi kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar batas kemampuan kita sebagai manusia, sebagai hambanya. Nah, mungkin belakangan ini kita bisa melihat yang sedang menyebar saat ini, itu adalah salah satu cara Allah menegur kita sebagai hambanya, sebagai umat manusia, mengingatkan kepada kita bahwasanya diri kita ini sudah terlalu jauh dengan Allah. Kita terlalu sibuk untuk mengurus urusan duniawi, sehingga kita lupa siapa sih sesungguhnya pencipta kita, siapa sih yang mengakibatkan kita bisa menghirup nafas, kita bisa berada di sini, kita bisa kuliah saat ini. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara Allah menegur kita agar kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta kita. Maka kemudian kita diajarkan, selain ikhlas dan sabar tentunya, kita juga diajarkan untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi musibah yang saat ini terjadi. Mungkin belakangan ini yang kita kenal dengan yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni gerakan 3M. Ya kan, yang awal-awal dulu kita kenal dengan gerakan 3M. Meliputi mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian berkembang menjadi gerakan 5M, yakni
mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ditambah juga menjaga asupan tubuh kita dengan makanan yang bergizi. Nah, hal-hal tersebut adalah salah satu bentuk usaha kita, bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, kan? Kita hanya bisa merencanakan, kita berusaha agar terhindar dari namanya wabah. Kembali lagi ke surat Al-Baqarah ayat 156 tadi, ya kan? Kita mengembalikan segala sesuatunya nanti kepada Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha semampu kita. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah. Kemudian ada juga orang yang berpikir seperti ini. Loh, saya sudah mematuhi protokol kesehatan. Saya sudah mematuhi peraturan dari pemerintah. Lalu kenapa saya masih terkena virus? Kembali lagi, segala sesuatu itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia hanya bisa berusaha. Di sini kita berusaha agar kita mencegah, agar kita terhindar dari namanya virus. Karena sejatinya hidup itu hanya milik Allah. Gitu. Jadi sebisa mungkin semampu kita berusaha untuk merawat, mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati. Seperti itu. Kemudian setelah aspek-aspek kehidupan duniawi, lalu apa yang diperlukan selanjutnya? Yaitu aspek spiritual, rohani. Yang seperti apa? Tadi kita kembali lagi, mungkin ini salah satu cara Allah menegur kita karena kita sudah terlalu jauh dengan Allah. Kemudian daripada kita ikhtiar tadi segala usaha itu masih dirasa kurang, kita lupa akan satu hal, yakni aspek spiritual. Dengan apa? Dengan berdoa tentunya. Dengan berdoa, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan melakukan ibadah. Itu adalah salah satu momen di mana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan Sang Pencipta. Sebagaimana Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu doa berlindung dari wabah penyakit. Yang bunyinya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal baroshi wal juduni wal judami wassayyi'il asqam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, lapar, dan keburukan segala macam penyakit. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya ketika waktu itu Rasulullah sedang terkena wabah. Doa agar terhindar dari wabah penyakit ini bisa kita amalkan di setiap saat, entah itu kita saat duduk, entah itu kita saat kuliah, entah itu kita saat dalam perjalanan, atau bahkan saat kita sedang melakukan ibadah, sholat di akhir sujud kita, atau di waktu mustajab lainnya. Dengan berdoa mengajarkan setiap muslim, setiap umat manusia untuk bersabar, tidak mengeluh dan berserah diri kepada Allah. Karena sejatinya setelah kita berusaha bersungguh-sungguh dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan tetap mematuhi gerakan 3M tadi ataupun bahkan 5M tadi, kalau kita masih ada yang mengeluh, kok saya masih kena COVID, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita bertawakal, menyerahkan keputusan akhirnya kepada Allah. Karena sejatinya hidup kita harus mengingat, bahwa kita hidup mati kita hanya karena Allah. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, tentunya juga bagi saya sebagai pengingat bagi kita semua, karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, hanya bisa berencana, selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi cara terbaik kita dalam menyikapi virus corona ini yaitu dengan berusaha, yaitu mematuhi protokol kesehatan tentunya, dan juga kita berdoa agar virus ini segera hilang dari muka bumi ini dan kita dapat berkumpul kembali melakukan segala aktivitasnya dengan normal kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.